Hadir semua berarti ya. Baik, Bapak akan sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak akan membacakan dulu tujuan dari pelajaran mengenai sejarah budaya Islam ini. Nah, tujuan pelajarannya yaitu pertama, Bapak harapkan peserta didik dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Abbasiyah dan bisa mengetahui perkembangan serta peradaban ilmu dan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian Bapak harapkan peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab kebutuhannya Daulah Umayyah di Andalusia. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang konsep dari pembelajaran sejarah budaya Islam, yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, pertama yaitu Bapak akan menjelaskan lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian Bapak akan menjelaskan perkembangan dan peradaban serta ilmu pengetahuan di zaman Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian kebutuhan dan kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Baik, Bapak di sini akan membentuk kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama yaitu Abdurrahman dan Maulana, kelompok kedua yaitu Nanang dan Nuzul. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu masuknya Islam pertama kali di Andalusia, menjadi angin segar bagi penduduk Muslim. Nah, perkembangannya sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, yaitu ibu kota yang terdiri dari ibu kota Spanyol. Kemudian penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, penaklukan ini terjadi pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian yaitu penaklukan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, sebelum masuknya Islam ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara, yaitu Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Malik, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk penaklukan Andalusia. Nah, kemudian pada periode pertama ini situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik, sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik ini yaitu konflik internal. Nah, berarti konflik yang terjadi di dalam peradaban ini sendiri. Nah, keutuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, kemudian misalnya satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yaitu Daulah Umayyah di Andalusia dipelopori oleh Abdurrahman An-Nakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad. 7,5 abad yaitu dari 756 sampai 1492 Masehi. Nah, kemajuan-kemajuan tersebut yaitu kemajuan yang diperoleh dari Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu ilmu pengetahuan dan sains seperti filsafat, bidang sains, fikih, sejarah, dan lain-lainnya. Kemudian kedua yaitu peradaban dan
tidak adanya ideologi. Nomor satu. Ketiga, keterpurukan ekonomi. Dan keempat yaitu terasi. Nah, Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Nah, baik, sekilas yang Bapak jelaskan tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah, kemudian peradabannya, serta pembangunan dan keuntungan dari Daulah Umayyah di Andalusia. Baik, Bapak akan meminta tolong untuk kepada masing-masing kelompok untuk membacakan latar belakangnya. Untuk kelompok pertama, silakan bacakan latar belakang pertama dari sejarah lahirnya. Berdiri kau. Ya, Ini ya. silakan saudara Maulana. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Terus maksudnya setelah ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke peradaban Eropa atau yang kita kenal yaitu Spanyol. Penaklukan Andalusia ini menjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abi Thalib pada tahun 705 sampai 705 Masehi, yang merupakan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Jadi jatuhnya Andalusia beberapa tempat penting itu menjadikan kemajuan untuk menyebarkan Islam di Andalusia atau di Eropa. Ini saja Pak yang saya tahu. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Maulana. Baik, putusan ini dibacakan oleh saudara Abdurrahman. Oke, Pak. Sini saya akan menjelaskan yang bagian kota-kota yang terpenting dalam penyebaran agama Islam tersebut, yaitu merupakan kota penting di negara itu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia bersama saya Muhammad Isdian Muttaqin. Sebelum mulai, mari sama-sama kita mulai pertemuan kita kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Yang kedua, menilai sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Dan dalam pertemuan ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Pertama, bagaimanakah proses penaklukan Andalusia oleh umat Islam. Yang kedua, bagaimanakah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, saya akan berikan sebuah video dokumenter untuk menjelaskan dua materi ini. Selamat menonton. Pasukan Islam ini bergerak dan mulai menguasai wilayah Spanyol dan Portugal pada tahun 92 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Pasukan ini dipimpin oleh orang-orang Muslim yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Umayyah di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang bertugas sebagai gubernur Afrika Utara saat itu ialah Musa bin Nusair. Mereka saat itu menyerang pasukan Gotik Barat yang beragama Kristen yang tinggal di semenanjung Iberia atau wilayah yang juga disebut sebagai Hispania, yang oleh orang-orang Muslim biasa disebut dengan Andalusia. Kata Andalusia sendiri sebenarnya berasal dari kata Vandal, yaitu orang-orang Eropa yang mungkin dianggap dominan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang biasa melaut dan kemudian menjadi sebutan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa Barat. Pasukan Muslim yang menaklukkan Spanyol kala itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan yang dia sendiri bukanlah orang Arab, tetapi dia adalah orang barbar yang merupakan penduduk asli Afrika Utara. Tariq bin Ziyad juga dibantu langsung oleh gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair. Penaklukan ini bergerak ke arah utara untuk menghadapi Raja Gotik saat itu yaitu Luzrik atau Roderick. Maka pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Roderick dalam sebuah pertempuran bernama Pertempuran Lembah Lakkah atau peristiwa Wadi Lakkah. Penaklukan ini berlangsung terus-menerus sampai tahun 107 Hijriah. Yaitu, jadi kalau kita hitung, jumlah waktu yang diperlukan umat Islam untuk menaklukkan seluruh wilayah Andalusia kurang lebih selama 15 tahun sampai tahun 107 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 726 Masehi. Maka umat Islam setelah itu menguasai wilayah yang luas yang mencakup wilayah Spanyol, Portugal, dan bagian selatan dari Prancis. Maka penaklukan ini menjadi awal dari keberadaan umat Islam di Andalusia selama sekitar 800 tahun lamanya. Selanjutnya adalah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah lahir tahun 113 Hijriah di Damaskus, merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah jilid 2 di Andalusia. Dia dijuluki Sokor Quraisy atau Elang Quraisy karena mampu berpindah tempat ke negeri yang jauh. Dia juga dijuluki Ad-Dakhil atau orang yang masuk karena dia telah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk bisa masuk ke negeri Andalusia. Abdurrahman lahir dan dibesarkan di Damaskus. Dia dilahirkan saat kakeknya Hisham bin Abdul Malik masih menjadi khalifah. Dia ditinggal mati ayahnya saat kecil sehingga dia tinggal di sana khilafah bersama kakeknya Hisham bin Abdul Malik. Saat Abdurrahman masih kecil, dia sempat mendengar bahwa paman dari ayahnya yaitu Maslamah bin Abdul Malik pernah mendapatkan firasat bahwa suatu saat pasukan dari timur akan datang dan mengalahkan Bani Umayyah. Namun Bani Umayyah akan tetap bertahan dan memimpin karena ada satu dari keturunan Bani Umayyah yang berhasil bertahan dan mendirikan kembali pemerintahan Daulah Bani Umayyah di negeri Andalusia. Ketika Maslamah bin Abdul Malik melihat sosok Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun memandangnya lama dan mendapatkan firasat bahwa Abdurrahman adalah orang yang ada dalam ramalannya tersebut. Saat Daulah Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, Bani Abbas menangkap dan menghabisi semua keturunan Bani Umayyah karena mereka takut kalau Bani Umayyah memberontak dan merebut kembali kekuasaan dari tangan mereka. Para keturunan Bani Umayyah dikejar ke semua tempat dan hampir semuanya tidak selamat. Abdurrahman sendiri berhasil kabur dan kemudian dari Damaskus beliau lari ke Irak. Di Irak dia sempat hampir tertangkap. Dia bahkan terpaksa berenang melintasi sungai Efrat yang besar demi melarikan diri dari kejaran pasukan Bani Umayyah. Selanjutnya Abdurrahman berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain
dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Maroko. Abdurrahman akhirnya berhasil sampai di Maghrib atau wilayah Maroko. Dia ditemani oleh beberapa pengikutnya. Saat Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Andalusia, dia didatangi oleh Abu Usman dan Abdullah bin Walid. Keduanya memberikan dukungan dan perlindungan kepada Abdurrahman. Mereka pun kemudian berkumpul di Benteng Torch yang merupakan kediaman dari Abu Usman. Saat itu Maghrib dan Andalus merupakan satu wilayah yang tidak terpisahkan. Seluruh wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Yusuf Al-Fihri. Sehingga mau tidak mau Yusuf Al-Fihri pun turun tangan menghadapi pasukan Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka terjadilah kontak senjata antara kedua belah pihak yang kemudian setelah terjadi rentetan peristiwa yang menegangkan, Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia pada tahun 138 Hijriah dan kemudian Yusuf Al-Fihri berhasil ditahan. Sampai kemudian setelah Yusuf Al-Fihri melanggar perjanjian dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun dihukum mati. Kekuasaan Daulah Bani Umayyah tetap bertahan di Andalusia dari tahun 756 sampai 1031 Masehi. Setelah menonton video tersebut, ada satu pertanyaan yang saya berikan, yaitu apa sajakah sikap-sikap positif dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang membuatnya mampu mendirikan Daulah Bani Umayyah di Andalusia? Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk tema mengenai Daulah Umayyah di Andalusia terkait perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, untuk tema pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengenai ilmu pengetahuan dan sains, yang kedua, mengenai peradaban dan pembangunan, dan yang ketiga, mengenai faktor pendukung dari kemajuan peradaban. Jadi anak-anak, selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah tercapai. Salah satunya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini antara lain yaitu yang pertama pada bidang filsafat. Nah, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah yang cukup besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Lalu tokoh yang kedua yaitu Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadai, sebuah kota kecil di timur Granada. Dan karya filsafatnya yang terkenal yaitu Hay Ibnu Yaqzan. Nah, tokoh lainnya yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rushd adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian. Dalam hal sains, pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Nah, salah satu tokohnya yaitu Abbas Ibnu Fahms. Abbas Ibnu Fahms menggeluti bidang astronomi dan kimia. Selain itu, terdapat tokoh juga yaitu Ahmad bin Ibas, yaitu ia ahli dalam bidang pengobatan, dan Ibnu Jubair, ia ahli dalam bidang geografi. Selanjutnya dalam bidang fikih. Nah, dalam bidang fikih ini Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdur Ar-Rahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Khutiyah, Muzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Hazm. Hal yang selanjutnya yaitu terkait sejarah. Orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat.
Ahli sejarah lainnya adalah Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal, juga Abu Bakar Ibnu Muhammad yang terkenal dengan Ibnu Al-Khutiyah dengan karyanya yang berjudul Thariq Iftitah Al-Andalus, memiliki nilai tersendiri karena penafsirannya mengenai peristiwa-peristiwa di Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab. Selain ilmu pengetahuan dan sains, terdapat juga kemajuan terkait peradaban dan pembangunan. Nah, banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya adalah di kota-kota sebagai berikut. Yang pertama yaitu kota Cordoba. Kota Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya. Ada juga istana Damsyik di sana. Keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Khosr Al-Kabir yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Terdapat juga Rushafat yang merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat laut Cordoba. Yang selanjutnya yaitu kota Granada. Nah, kota Granada ini merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah yang merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Gaza, Menara Girilda, Al-Zahra, yaitu kota satelit di Bukit Sierra Monera. Nah, kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan indah. Anak-anak, jadi di balik perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang terjadi di Daulah Umayyah di Andalusia ini terdapat faktor-faktor kemajuannya, yaitu diantaranya adanya heterogenitas yang tinggi. Heterogenitas merupakan keberagaman. Jadi komposisi masyarakat tadi yang ada di Andalusia itu mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Faktor yang kedua yaitu karena adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Faktor yang ketiga yaitu karena adanya persaingan antara Mulk al-Tawaif. Mulk al-Tawaif ini merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Nah, semuanya ini bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, arsitektur, dan juga kebudayaan. Faktor yang keempat yaitu adanya dorongan dari penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah, sehinggalah muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya, setelah kurun waktu 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa kelemahan. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan yang menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu.
Yang keempat, orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Dan yang kelima ini, keterpurukan ekonomi serta kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi. Dan selanjutnya yang ketujuh, keterasingan. Islam di Andalusia bagaikan negara kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal itu mengakibatkan tidak ada yang membantu, membendung, membangkitkan Kristen di wilayah Andalusia. Dan yang terakhir adalah kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang abadi. Memang begitulah adanya. Dari kisah-kisah yang pada saat ini, yang kita bahas saat ini, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang kita pelajari di sini. Sekian dari saya. Ini merupakan bab terakhir. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada siswa sekalian telah menonton dari video yang Bapak tampilkan tadi di proyektor. Baik, untuk anak-anak sekalian, siapa yang dapat memberikan dan menyampaikan hasil dari analisisnya tentang video tersebut? Baik, saudara Maulana. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang sudah saya lihat dan saya tonton dari video-video, saya menganalisis bahwanya sejarah Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang merupakan keturunan Khalifah Daulah Abbasiyah di Damaskus. Dan penaklukan Andalusia sudah berlangsung sejak masa peradaban Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya pada pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 700 Masehi. Dengan peran Gubernur Afrika Utara di masa bin Musayyib dan bantuan panglima perang Tarif bin Malik diteruskan oleh Tariq bin Ziyad. Jadi dari video tersebut, Andalusia didirikan oleh Abdurrahman bin Dakhil, merupakan keturunan Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus yang sudah saya amati dari video yang sudah Bapak tampilkan tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada saudara Maulana. Setelah apa yang video yang Bapak tampilkan telah dapat berhasil disampaikan dan dijelaskan dengan baik kepada saudara Maulana Ramadan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Maulana Ramadan. Baik, untuk selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan dari asal analisis video tersebut. Kelompok kedua. Baik Pak, saya di sini akan menyimpulkan video yang baru saja ditayangkan. 3. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selar di Gibraltar yang sekarang dikenal dengan Jabal Tariq dan berhasil dengan gemilang menaklukkan berbagai wilayah Eropa seperti Cordoba, Granada, dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang besar. Di antaranya adalah dalam bidang filsafat, sains, ilmu fikih, dan sejarah. Baik, terima kasih kepada saudara Nurul Quran telah menganalisis dari video yang Bapak tampilkan di proyektor. Baik, untuk semuanya kita apresiasi kita semuanya. Baik, setelah apa yang kita pelajari hari ini tentang dari mulai sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, kemudian peradaban
kemudian dari mulai reruntuhannya kita telah mempelajari semuanya, dan alhamdulillah semuanya telah berhasil menganalisis dari video yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak akan menyampaikan yaitu hikmah dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, para khalifah Daulah Umayyah di Andalusia mampu melanjutkan estafet kekhalifahan Daulah Umayyah di Damaskus dengan semangat pengabdian dan keutuhannya. Kemudian semangat para ilmuwan pada masa